Seorang polwan muda bersumpah atas nama Al-Quran, mengaku tak membunuh suaminya sendiri. Tapi kenapa semua bukti justru mengarah padanya? Apakah ia korban dari konspirasi? Atau justru dalang dari kematian yang ia tangisi sendiri? Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Matahari Lombok Barat pagi itu terasa kejam. Cahaya memantul dari aspal halaman markas polisi, memantul lagi di rompi merah yang dikenakan Bribtu Rizka Sintiani. Wajahnya pucat, nyaris tanpa warna. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan diri di balik rambut hitam yang tergerai dari jilbab tahanannya. Tapi tak ada yang bisa disembunyikan dari lensa kamera yang terus mengikuti setiap langkahnya. Suara wartawan berdesakan di belakang garis kuning. "Rizka, kamu menyesal? Kenapa kamu tega bunuh suamimu sendiri?" Pertanyaan-pertanyaan itu menusuk lebih tajam daripada borgol yang membekas di pergelangan tangannya. Rizka tak menjawab. Bibirnya gemetar, tapi tak ada kata yang keluar. Ia hanya menggenggam erat mushaf kecil yang dibawakan ibunya pagi tadi. Mushaf yang akan ia letakkan di dada setiap kali napasnya mulai sesak. Di tengah kerumunan, seorang pria berjas hitam berdiri dengan wajah datar namun sorot mata tajam. Lalu Anton Haryawan, kuasa hukum Rizka. Ia tidak banyak bicara. Dari cara menatapnya saja, semua orang tahu, ia sedang mengamati setiap detail, setiap ekspresi, setiap adegan, setiap kata dari mulut penyidik yang berdiri di depan Rizka. "Baik, kita mulai dari adegan pertama." Suara penyidik menggelegar melalui pengeras suara. Rizka mengangkat kepala perlahan. Sekitar 30 kamera mengarah ke wajahnya. Adegan pertama, ia diminta memperagakan saat masuk ke rumah malam itu. Tangannya bergetar ketika membuka pintu kayu yang sudah disiapkan oleh tim rekonstruksi. "Posisi kamu di mana waktu itu?" tanya penyidik. Rizka menelan ludah. "Di ruang tamu, Pak, saya baru pulang dari piket." "Dan suami kamu?" "Di kamar. Saya dengar dia masih menelepon seseorang." Penyidik menulis sesuatu di buku kecil. Lanjut. Adegan 2. Langkah Rizka berat. Setiap gerakannya seolah memanggil kembali malam yang paling menakutkan dalam hidupnya. Suara langkah, aroma kayu di lantai, lampu redup, semuanya terasa nyata kembali. Ia berhenti di depan pintu kamar, menunduk. "Mas Esko sedang marah malam itu?" Rizka menggeleng pelan. "Tidak, kami hanya bertengkar kecil soal uang." Beberapa wartawan berbisik, menatap satu sama lain dengan senyum sinis. Rizka mendengar bisik-bisik itu, dan jantungnya terasa ditusuk dari dalam. Ketika adegan kelima dimulai, matahari sudah naik tinggi. Keringat menetes di pelipisnya. Suaranya mulai parau. "Lanjutkan," kata penyidik lagi. Rizka memejamkan mata, lalu mengangkat tangan seperti memperagakan sesuatu. Namun sebelum sempat melanjutkan, ia berhenti. Air mata jatuh 1, 2, 3. Ia menutup wajah dengan tangan, lalu berbisik nyaris tak terdengar. "Aku tidak bisa melakukannya, aku tidak bisa memeragakan saat dia jatuh." Anton langsung melangkah maju. "Pak, beri jeda sebentar. Klien saya tidak dalam kondisi stabil." Penyidik mengangguk dingin. "Rekonstruksi harus selesai hari ini. Ada 30 adegan. Kita baru sampai nomor 6. Anton menatap Rizka sebentar, lalu menunduk. "Bertahanlah, Rizka. Semua ini demi kebenaran." Selama 5 menit, suasana di lokasi hanya diisi oleh suara kamera yang terus memotret. Rizka duduk di kursi plastik, menatap tanah. Bayangan masa lalu menari-nari di kepalanya, suaminya, Brigadir Esko, tertawa di dapur, menggodanya dengan secangkir kopi, lalu beberapa jam kemudian tergeletak di lantai dengan luka di pelipis. Ia masih ingat aroma darah malam itu. Hangat, logam, menempel di tangannya. Ia masih ingat wajah para penyidik yang menatapnya dengan kecurigaan saat pertama kali garis polisi dipasang. Ia masih ingat ibunya yang menangis di pojok halaman rumah, berulang kali berkata, "Anakku tidak mungkin sekejam itu." Namun kenyataan tak memberi ruang bagi pembelaan.
Semua bukti mengarah padanya. Sidik jarinya di gelas air, bercak darah di handuk kamar mandi, bahkan waktu kedatangannya di rumah yang berdekatan dengan perkiraan waktu kematian. Semuanya membentuk jaring yang menjerat. Dan di tengah jaring itu, hanya ada dia seorang diri. Ketika adegan ke-10 dimulai, Rizka berdiri lagi. Ia disuruh memeragakan saat menemukan suaminya tak bernyawa. Tubuhnya gemetar hebat, tapi ia menuruti. Ia berjalan ke tengah ruangan, menatap tempat tidur kosong yang telah disiapkan tim. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Lalu ia menunduk perlahan, menyentuh bantal, dan berbisik lirih. "Mas, bangunlah." Tangisnya pecah. Seluruh awak media terdiam sejenak, sebagian bahkan menurunkan kamera. Anton menatap Rizka dengan mata memerah. Penyidik menutup berkas sementara dan memberi isyarat istirahat. Rizka menunduk, tangannya menggenggam mushaf erat-erat. Suara lantunan ayat kecil terdengar dari bibirnya, pelan, penuh getar. "Ya Allah, jika aku salah, tunjukkan. Jika aku benar, lindungi aku." Istirahat siang. Rizka duduk di kursi dekat pos penjagaan, di bawah bayangan pohon. Anton mendekat, menyerahkan botol air mineral. "Kau harus kuat. Ini belum selesai." Rizka menatapnya kosong. "Mereka tidak mau mendengar, Pak Anton. Mereka sudah yakin aku pelakunya. Bahkan ibunya Esko tidak mau menatapku lagi." Anton menarik napas panjang. "Kebenaran butuh waktu, Rizka. Kadang sangat lama. Tapi aku percaya, ada sesuatu yang disembunyikan dari kita." Rizka terdiam. Kata-kata itu seperti bara kecil di dada yang hampir padam. Sore menjelang ketika adegan dilanjutkan. Langit Lombok mulai berwarna oranye. Rizka kini berdiri lebih tenang. Setiap gerakannya perlahan berubah dari rasa takut menjadi keteguhan. Ketika penyidik menanyakan versi kejadian, Rizka menjawab mantap. "Saya tidak pernah memukulnya. Saya tidak pernah menyentuhnya malam itu, selain saat mencoba membangunkannya." Anton mengangguk kecil, mencatat setiap kalimat yang keluar. Wajahnya kini mulai terlihat serius, seperti seseorang yang menemukan potongan teka-teki pertama dari 1000 keping yang hilang. Menjelang akhir hari, seluruh adegan rekonstruksi dihentikan di nomor 10 karena waktu tak cukup. Sisa 20 adegan lainnya dijadwalkan esok pagi. Sebelum meninggalkan lokasi, penyidik bertanya untuk terakhir kalinya. "Masih mau bersumpah bahwa kamu tidak membunuh suamimu?" Rizka menatap langsung ke mata petugas itu. Tatapannya dingin tapi jujur. Ia membuka mushaf kecilnya, meletakkannya di dada, lalu berkata tegas. "Demi Allah yang menciptakan langit dan bumi, aku tidak membunuh suamiku. Jika aku berdusta, biarlah aku dihukum oleh tangannya, bukan oleh manusia." Suara itu menggema pelan, tapi menggetarkan semua yang mendengar. Bahkan angin sore ikut berhenti sejenak. Anton menatapnya lama. Dalam hatinya, ia tahu, perempuan ini tidak sedang berbohong. Tapi sesuatu yang lebih besar sedang disembunyikan di balik kematian seorang brigadir muda. Sesuatu yang akan menyeret banyak nama, dan mungkin, menghancurkan lebih dari satu kehidupan. Malam itu, setelah semua orang pulang, Rizka duduk di ruang tahanan sementara. Lampu temaram, bau semen lembab. Ia menatap telapak tangannya sendiri, masih ada bekas merah di sana akibat tali borgol. "Mas, kalau aku memang bukan istrimu yang baik, setidaknya izinkan aku membersihkan namamu. Dan namaku juga." Di luar sel, Anton masih berdiri sambil menatap berkas di tangannya. Ia tahu, kasus ini belum selesai. Ada sesuatu yang tak cocok antara waktu kematian, isi laporan forensik, dan data rekening milik pasangan itu. Sesuatu yang kelak akan membuka rahasia besar, rahasia yang bahkan Esko sendiri mungkin telah rencanakan sebelum ajalnya datang. Malam di Lombok Barat turun perlahan, seolah enggan menutup hari yang panas dan panjang. Angin berembus dari arah pantai, membawa aroma asin laut yang sama. Di rumah dinas kecil di pinggir kompleks perumahan polisi itu, Bribtu Rizka Sintiani duduk sendirian di ruang tamu, menatap jam dinding yang berdetak lambat. Sudah hampir pukul 10 malam. Brigadir Esko belum juga pulang. Rizka menghela napas panjang, menatap meja kecil yang penuh tumpukan surat tagihan. Ada lembar dari koperasi,
ada juga dari Ban. Semua atas nama mereka berdua. Sejak beberapa bulan terakhir, hidup mereka terasa semakin berat. Gaji sebagai anggota kepolisian tak sebanding dengan cicilan yang harus dibayar. 3 bulan lalu, Esko sempat menjual motor keduanya. Tapi uang itu lenyap begitu saja untuk menutup hutang lain yang belum selesai. Rizka tahu suaminya stres, tapi ia tidak pernah menyangka beban itu akan membawa mereka sejauh ini, ke jurang yang tak terbayangkan. Lampu ruang tamu berpendar lemah. Dari kejauhan, suara jangkrik bersahut-sahutan. Rizka bersandar di kursi, menutup mata. Tubuhnya lelah, pikirannya penuh kabut. Beberapa menit kemudian, suara langkah berat terdengar di teras. Pintu dibuka dengan kasar. "Mas," panggil Rizka pelan. Esko muncul dengan wajah lelah dan pakaian dinas yang kusut. Matanya sayu, tapi suaranya datar. "Belum tidur?" Rizka menggeleng. "Aku nunggu kamu." Esko meletakkan topinya di meja, lalu duduk tanpa bicara. Ia mengambil sebatang rokok dari saku, menyalakannya dengan tangan gemetar. "Kamu minum obatmu?" tanya Rizka perlahan. "Sudah," jawab Esko singkat. Tapi Rizka tahu itu bohong. Wajahnya menunjukkan tanda jelas, kurang tidur, matanya cekung, pikirannya entah di mana. Beberapa saat mereka hanya diam. Suara jam dinding menjadi satu-satunya bunyi di antara mereka. Rizka ingin bicara, tapi takut salah. Ingin diam, tapi dada terasa penuh. Akhirnya, ia beranikan diri. "Mas, koperasi datang tadi siang." Esko menatap sekilas, lalu memalingkan wajah. "Mereka bilang kalau bulan ini belum dibayar, nama kita bisa masuk daftar hitam." "Biarin, Mas." "Biarin aja, Rizka." Suaranya meninggi, membuat Rizka terdiam. Rokok di tangannya bergetar. "Semua ini karena kamu terlalu percaya sama orang. Kita pinjam, kita gali lagi. Aku capek." "Aku juga capek, Mas." Rizka menunduk, menahan tangis. "Tapi kita bisa cari jalan lain. Jangan gini terus. Aku takut." "Terserah kamu mau takut apa. Aku udah gak punya tenaga buat jelasin apa-apa." Rizka menatap suaminya dalam diam. Ada sesuatu yang berbeda dari Esko malam itu. Matanya kosong, wajahnya datar, seperti seseorang yang sudah kehilangan arah. Biasanya, meski sedang marah, Esko masih mau memeluknya di akhir pertengkaran. Tapi malam itu tidak. Hening lagi. Angin menerobos celah jendela, membuat tirai bergoyang perlahan. Esko berdiri, berjalan ke arah kamar. "Mau tidur?" tanya Rizka. "Enggak. Ada yang harus aku urus." "Sekarang? Udah malam." "Cuma sebentar." Ia mengambil ponsel, lalu melangkah keluar rumah. Rizka memperhatikan dari jendela, melihat suaminya berdiri di halaman sambil menelpon seseorang. Dari balik kaca, suaranya terdengar samar. "Udah aman?" "Ah, enggak bisa besok. Harus malam ini. Aku gak mau nunda." "Ah, oke. Jangan bilang siapa-siapa dulu." Nada bicaranya tegas, tapi ada getaran gugup di sana. Rizka merasa dada kirinya berdebar aneh. Ia tahu Esko sering menangani hal-hal rahasia di satuannya, tapi ini terdengar bukan seperti urusan dinas. Beberapa menit kemudian, Esko masuk kembali. Ia menatap Rizka, lalu berkata singkat, "Kamu tidur duluan aja. Aku tunggu, Mas." "Jangan." "Tapi." "Jangan. Aku gak mau kamu lihat aku kayak gini." Nada itu lembut, tapi penuh luka. Rizka tak berani membantah. Ia berjalan ke kamar, berbaring, namun matanya tak kunjung terpejam. Sekitar setengah jam kemudian, suara langkah Esko terdengar lagi. Pintu depan dibuka perlahan. Ada dua bayangan bergerak di luar, samar dalam cahaya bulan. Rizka menegakkan tubuh, menahan napas. Siapa itu? Ia mengintip dari celah tirai. Terlihat Esko berbicara dengan dua orang pria di dekat pagar. Salah satunya memakai jaket hitam, wajahnya tertutup masker. Yang satu lagi mengenakan topi, terus menunduk. Mereka berbicara cukup lama, dan sesekali Esko menunjuk ke arah rumah. Rizka mencoba mendengar, tapi suara angin menelan semua percakapan itu. Setelah sekitar 10 menit,
kedua pria itu pergi. Esko masuk lagi, wajahnya tampak tegang. Ia menatap ruang tamu seperti seseorang yang sedang menimbang sesuatu yang berat. Lalu ia duduk, menulis sesuatu di kertas kecil, melipatnya, dan menyimpannya di laci meja. Rizka tak berani keluar. Ia hanya menatap dari balik pintu kamar, jantungnya berdetak keras. Waktu berlalu. Pukul hampir 12 malam. Esko akhirnya masuk kamar. Ia meletakkan ponsel di meja, lalu duduk di tepi ranjang. Rizka pura-pura tidur, tapi air matanya mengalir tanpa sadar. Suaminya menatapnya sebentar, lalu berbisik lirih. "Maafkan aku, Rizka, kalau semua ini berakhir buruk." Sebelum Rizka sempat membuka mata, Esko sudah berdiri lagi. Ia berjalan ke ruang tamu, suara langkahnya semakin menjam. Lalu, hening. Beberapa menit tak ada suara apapun. Sampai tiba-tiba terdengar duk keras dari arah depan. Rizka langsung bangkit, berlari. Ia menemukan Esko terbaring di lantai, darah mengalir dari pelipisnya. "Mas, ya Allah, Mas," jeritnya. Rizka berlari keluar mencari pertolongan. Tapi malam itu sunyi. Hanya suara jangkrik dan napasnya yang tersengal. Ia kembali ke dalam, menempelkan kain pada luka di kepala suaminya, gemetar. "Mas, bangun, Mas, ini aku." Tapi Esko tak bergerak. Matanya terbuka setengah, menatap kosong langit-langit rumah. Rizka memeluk tubuh itu, menjerit. Tangannya penuh darah, napasnya tersengal, pikirannya kacau. Dalam 1 detik, dunia seolah runtuh di hadapannya. Beberapa jam kemudian, rumah itu dikerumuni polisi. Garis kuning membentang, lampu mobil patroli berkedip. Seorang penyidik memotret TKP, sementara Rizka duduk di lantai, masih mengenakan baju tidur yang berlumuran darah. Ia tak lagi menangis. Matanya kosong. Penyidik bertanya pelan, "Ibu yang menemukan korban pertama kali?" Rizka mengangguk pelan. "Kapan terakhir kali melihat korban hidup?" "Sebelum jam 12. Dia masih bicara lewat telepon." "Dengan siapa?" Rizka menggeleng. "Saya tidak tahu." "Apakah ada orang lain datang ke rumah malam itu?" "Tidak." "Yakin?" Rizka terdiam lama. 2 bayangan pria tadi menari di kepalanya, tapi suaranya tertelan di tenggorokan. "Iya, saya sendirian di rumah." Jawaban itu akan menghantuinya selama berbulan-bulan ke depan. Pagi berikutnya, berita tersebar di seluruh media lokal. Polwan muda diduga bunuh suami sendiri. Foto Rizka dipajang di layar televisi, wajahnya pucat, mata bengkak, tangan berlumuran darah. Tak ada yang tahu kisah di baliknya. Tak ada yang tahu kalimat terakhir yang diucapkan Esko sebelum jatuh. Hanya Rizka yang menyimpan semuanya dalam dada, terpenjara oleh rasa bersalah dan misteri yang tak terucap. Dalam diam, ia berdoa agar waktu bisa berhenti, agar malam itu bisa diulang dari awal. Namun takdir sudah terlanjur tertulis. Dan sejak malam itu, hidupnya tak lagi sama. Pagi itu, udara Lombok Barat terasa berat dan lembab. Matahari belum sepenuhnya naik, tapi halaman rumah Bribtu Rizka Sintiani sudah ramai oleh langkah-langkah orang berseragam. Suara radio komunikasi bersahutan, garis kuning melingkari area belakang rumah. Beberapa warga menonton dari balik pagar, berbisik-bisik seolah menonton sesuatu yang tak boleh mereka lewatkan. Rizka berdiri di depan pintu belakang rumahnya, tubuhnya gemetar hebat. Di depan matanya, kebun kosong yang selama ini hanya ia lewati sepintas, kini menjadi tempat paling mengerikan di dunia. Tanah becek, bau busuk yang menyengat, dan kerumunan polisi yang menunduk menatap sesuatu di tanah. Ia tak berani mendekat. Tapi di lubuk hatinya, ia tahu, suaminya ada di sana. Sudah 5 hari Esko tidak pulang. Awalnya Rizka mencoba menenangkan diri. Ia berpikir, mungkin suaminya sedang lembur, atau ditugaskan mendadak tanpa sempat memberi kabar. Namun malam berganti malam, dan pesan-pesannya hanya centang 1. Teleponnya selalu mati. Pagi itu, saat petugas datang dan meminta izin memeriksa area belakang rumah, Rizka masih belum sepenuhnya siap mendengar kemungkinan terburuk. "Bu Rizka, kami hanya ingin pastikan laporan warga soal bau yang muncul dari arah kebun," ujar salah satu polisi dengan nada hati-hati. Rizka mengangguk pelan. "Silakan, Pak,"
Saya juga mencium bau itu sejak kemarin. Ia mencoba berdiri tegak, tapi lututnya lemah. Setiap langkah petugas menjauh ke arah semak-semak, jantungnya berdetak makin cepat. Beberapa menit kemudian, salah satu dari mereka berteriak, "Pak, di sini ada sesuatu." Semua orang menoleh. Kompol Danu, yang memimpin tim, bergegas menghampiri. Ia jongkok, menarik napas panjang, lalu menutup hidung dengan sarung tangan. "Segera pasang garis polisi. Jangan biarkan warga mendekat." Rizka terpaku. Ia ingin bertanya, tapi suaranya hilang. Seorang petugas menghampirinya perlahan. "Bu, kami menemukan seseorang di kebun. Kami perlu ibu tetap di sini dulu." Tubuh Rizka melemas seketika. "Dia, suamiku?" Petugas itu tidak menjawab, hanya menunduk pelan, cukup untuk membuat seluruh dunia Rizka runtuh. Beberapa menit kemudian, tubuh itu diangkat dengan hati-hati. Kain hitam menutupi jasad yang sudah membusuk. Bau kematian begitu kuat, menusuk hingga ke dada. Rizka menjerit histeris, "Mas Esko! Astagfirullah, Mas Esco!" Ibunya yang baru datang dari Praia berlari menghampiri, berusaha menahan tubuh Rizka agar tak pingsan. "Rizka, sabar, Nak, sabar." Tapi tangisan itu tak bisa dihentikan. Suara tangis yang memecah pagi, menyayat setiap hati yang mendengarnya. Leher jasad itu terjerat tali tambang biru. Tubuhnya kaku, dengan noda tanah menempel di wajah. Seolah ia sempat berusaha melawan sebelum akhirnya menyerah di tengah malam yang sunyi. Polisi menandai tanah di sekelilingnya, mengambil foto, mengukur, dan mencatat. Setiap detail diperhatikan, seolah sedang menyusun potongan teka-teki kematian. Posisi tali di leher kuat. "Tidak ada tanda tubuh dipindahkan," ujar salah satu penyidik. Kompol Danu mengangguk. "Ambil sidik jari di sekitar area. Cek juga bekas tanah di sekitar sepatu korban." Matanya menatap singkat ke arah Rizka, yang kini terduduk di tanah, wajahnya basah air mata. Sorot matanya dingin, penuh keraguan. Sementara petugas sibuk, warga semakin banyak berdatangan. Bisik-bisik mulai terdengar dari segala arah. Katanya itu suaminya sendiri yang bunuh. "Mereka memang sering ribut, aku dengar 2 malam lalu." "Iya, malam itu suaranya keras sekali, sampai aku tutup jendela." Rizka mendengar semuanya. Setiap kata seperti cambuk yang menyayat hatinya. Ia ingin berteriak bahwa semua itu tidak benar. Bahwa ia mencintai suaminya, bahwa mereka hanya bertengkar soal hal sepele. Tapi suaranya terkunci di tenggorokan, hanya air mata yang jatuh tak henti. Siang menjelang. Mayat Brigadir Esko dibawa ke RS Bayangkara untuk autopsi. Media mulai berdatangan. Wartawan memotret dari balik pagar, menyorot wajah Rizka dari segala arah. "Bu Rizka, apa benar suami ibu ditemukan di belakang rumah? Benarkah ibu sempat bertengkar dengan korban sebelum hilang? Bagaimana tanggapan ibu soal tuduhan warga?" Rizka hanya menunduk. Ibunya menutupi wajah anaknya dengan selendang sambil menuntun masuk ke rumah. "Cukup, jangan ganggu anak saya," bentaknya kepada wartawan. Namun berita sudah menyebar. Siang itu juga, media lokal menulis judul besar. "Polwan diduga terlibat dalam kematian suami sendiri." Sore harinya, penyidik datang ke rumah. Kompol Danu membawa beberapa foto hasil olah TKP. Ia berbicara dengan nada datar, tapi tajam. "Bu Rizka, kami menemukan tali tambang di gudang belakang yang identik dengan tali di leher korban." Rizka menatap tak percaya. "Itu tali cucian, Pak. Semua orang di sini pakai tali itu. Kami akan uji lebih lanjut. Tapi selain itu, kami juga mendapat keterangan dari salah satu tetangga." Kompol Danu menatap catatannya. "Pak Darsan, tetangga sebelah rumah ibu, mengatakan mendengar pertengkaran keras malam sebelum korban menghilang. Suara laki-laki dan perempuan. Ia yakin itu suara ibu dan almarhum." Rizka memejamkan mata. "Ya, mereka memang bertengkar malam itu. Tapi bukan seperti yang orang kira. Ia hanya kesal karena Esko mengambil uang simpanan tanpa bilang. Mereka sempat berteriak, tapi setelah itu saling diam. Dan Esko keluar rumah, tidak pernah kembali." "Bu Rizka," lanjut Danu,
Kami hanya ingin tahu satu hal. Apa benar Anda dan suami sedang ada masalah? Rizka menatap lurus, matanya merah. Masalah rumah tangga itu biasa, Pak. Tapi saya tidak pernah menyentuh dia. Saya tidak tahu kenapa dia bisa ada di kebun. Danu menatapnya lama, seolah mencoba membaca isi hatinya. Baik, kami akan dalami lagi. Tapi untuk sementara, mohon ibu tetap kooperatif. Setelah petugas pergi, Rizka jatuh terduduk di lantai ruang tamu. Hening. Hanya suara jam dinding berdetak pelan. Ibunya datang membawa segelas air, tapi Rizka tidak meminumnya. Ia hanya menatap kosong ke arah jendela belakang. Dari sana, samar-samar terlihat garis kuning polisi yang masih berkibar di kebun, tempat yang kini jadi kuburan suaminya. Malam tiba. Rizka duduk di kamar, menatap foto pernikahan mereka di meja. Di foto itu, Esko tersenyum hangat. "Mas, kenapa begini jadinya?" bisiknya lirih. Ia memejamkan mata, mencoba mengingat malam terakhir mereka bersama. Pertengkaran. Suara pintu dibanting. Esko yang keluar dengan wajah kesal. Lalu, hilang. Dan kini, ditemukan dalam keadaan mengenaskan di belakang rumah mereka sendiri. Air mata Rizka menetes lagi. Bukan hanya karena kehilangan, tapi karena tatapan semua orang kini berubah. Mereka tak lagi melihatnya sebagai istri yang berduka, melainkan tersangka. Dan yang paling menyakitkan, bahkan rekan-rekan sesama polisi pun mulai menjaga jarak. Pagi berikutnya, berita makin ramai. Semua media menyorot satu nama, Bribtu Rizka Sintiani. Komentar bermunculan di media sosial. Ada yang mencaci, ada yang berspekulasi, ada pula yang bersimpati. Namun semuanya membuat Rizka tercekik. Ia ingin berteriak bahwa dirinya tidak bersalah, tapi siapa yang mau percaya? Di depan rumahnya, garis polisi masih terpasang. Dan setiap kali angin berhembus, pita kuning itu berkibar pelan, seolah mengingatkan bahwa setiap napas Rizka kini adalah napas seorang yang dituduh membunuh cinta sejatinya sendiri. Malamnya, saat semua orang sudah tidur, Rizka duduk di ruang tamu dalam gelap. Ia berbisik pelan pada dirinya sendiri. "Mas, kalau kau masih dengar aku dari sana, tolong, tunjukkan siapa yang sebenarnya melakukan ini. Aku tidak kuat sendirian." Di luar sana, suara jangkrik bersahutan. Hari-hari setelah penemuan jasad Brigadir Esko berubah menjadi neraka bagi Rizka. Rumahnya yang dulu tenang kini dikepung rasa curiga. Setiap kali ia membuka jendela, selalu ada mata-mata yang memperhatikan. Warga yang dulu ramah kini berbicara pelan setiap kali ia lewat. Tatapan mereka bukan lagi iba, melainkan penghakiman. Berita di televisi tak pernah berhenti menayangkan wajahnya. Polwan diduga bunuh suami sendiri, begitu judul besar yang terpampang di layar. Setiap kali ia menontonnya, dada Rizka sesak, seolah dunia menutup telinganya dari segala penjelasan. 3 hari setelah penemuan mayat, polisi memanggil Rizka kembali untuk pemeriksaan lanjutan. Pagi itu, ia datang dengan mata bengkak, didampingi ibunya. Begitu tiba di kantor Polres Lombok Barat, semua orang menatap. Beberapa rekan kerjanya menunduk pura-pura sibuk, tak berani menyapanya. Ia tahu, mulai saat itu, ia bukan lagi seorang anggota kepolisian yang dihormati. Ia hanyalah tersangka sementara yang menunggu vonis. "Bu Rizka, silakan duduk," ujar Kompol Danu ERC, yang kini memimpin penyidikan. Rizka duduk di kursi kayu dingin, tangannya bergetar. Di hadapannya ada map tebal berisi foto-foto TKP, laporan autopsi, dan transkrip kesaksian saksi-saksi. Danu membuka pembicaraan dengan nada tenang tapi menusuk. "Bu Rizka, hasil autopsi menyebutkan bahwa korban meninggal akibat jeratan di leher. Waktu kematian diperkirakan sekitar tengah malam, 5 hari sebelum jasad ditemukan." Rizka menelan ludah, suaranya serak, Saya tidak tahu, Pak. Malam itu kami bertengkar sebentar, lalu dia keluar rumah. Saya pikir dia hanya pergi menenangkan diri. Apakah ibu tahu kemana korban pergi?" "Tidak, Pak. Ponselnya mati sejak malam itu." Danu menatapnya tajam. "Kami menemukan jejak tanah di sepatu korban yang sama dengan tanah di kebun belakang rumah ibu. Dan tali yang digunakan untuk menjerat korban identik dengan tali di gudang milik ibu.
bisa dijelaskan? Rizka membeku. Saya tidak tahu, Pak. Tali itu memang ada di rumah, tapi siapapun bisa mengambilnya, siapapun. Bu Rizka, suara Danu makin tegas, selain ibu, tidak ada tanda-tanda orang lain yang masuk ke area rumah malam itu. Semua pintu terkunci dari dalam. Tetangga mendengar suara pertengkaran. Semua petunjuk mengarah ke ibu. Rizka menunduk, air mata mulai jatuh. Pak, saya tidak membunuh suami saya. Saya mencintainya. Demi Allah, saya tidak sanggup melakukan itu. Namun ruangan itu dingin. Dan kalimatnya seolah menguap, tak meninggalkan jejak apapun di udara. Pemeriksaan berlangsung hampir 2 jam. Setiap pertanyaan seperti paku yang ditancapkan satu persatu ke dalam hatinya. Ia menjawab sejujur mungkin, tapi setiap jawaban seolah menjadi jerat baru. Ketika pemeriksaan selesai, Kompol Danu menutup map dan berdiri. Sesuai hasil penyidikan sementara, dengan bukti yang ada, kami menetapkan Bu Rizka Sintiani sebagai tersangka tunggal dalam kasus kematian Brigadir Esko Fascarelli. Kata-kata itu menghantam telinga Rizka seperti dentuman bom. Tersangka tunggal. Dunia berhenti sejenak. Ibunya yang menunggu di luar ruangan langsung menjerit ketika mendengar kabar itu. Anak saya tidak bersalah. Kalian salah menuduh. Petugas mencoba menenangkannya, tapi tangis ibu itu memecah suasana kantor. Rizka hanya duduk diam di kursinya. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia tak bisa lagi menangis. Semua air mata seolah sudah habis. Beberapa jam kemudian, ia dibawa ke ruang tahanan sementara. Dinding putih dingin, bau lembab menusuk hidung. Jeruji besi di depan matanya terasa seperti simbol dari segala yang telah hancur. Ia duduk di sudut, memeluk lutut, menatap ke lantai yang kusam. Malamnya, suara hujan turun deras di luar. Tetesannya berirama di atap seng-sel tahanan, seperti irama doa yang tak bersuara. Di dalam kegelapan itu, Rizka berbisik lirih. Mas, kenapa? Kenapa aku yang harus dituduh? Aku tidak pernah menyakitimu, aku hanya ingin kita baik-baik saja. Hujan makin deras. Dan setiap tetesnya membawa kenangan, tentang senyum Esko, tentang pagi di pantai Senggigi saat mereka pertama kali berlibur bersama, tentang janji setia yang kini berubah menjadi duka tanpa ujung. Keesokan paginya, seorang pria datang menemui Rizka di ruang pemeriksaan tahanan. Namanya lalu Anton Haryawan, pengacara muda yang dikenal tegas dan idealis. Ia menatap Rizka dengan empati. Saya dihubungi ibu Anda. Saya akan bantu, Bu Rizka. Tapi saya perlu Anda jujur dalam segala hal. Rizka menatapnya dengan mata lelah. Saya jujur, Pak Anton. Saya tidak membunuh suami saya. Tapi semua orang tidak percaya. Anton membuka catatan, menelusuri berkas penyidikan. Saya sudah lihat foto TKP. Posisi tubuh korban dan kondisi tali menandakan ada kemungkinan korban dibunuh di tempat lain, lalu diseret ke kebun. Tapi saya butuh bukti pendukung. Apakah ada seseorang yang Anda curigai? Rizka diam lama. Ia teringat 2 pria yang pernah datang ke rumah malam sebelum Esko menghilang. Mereka berbicara dengan suara pelan di depan pagar, lalu pergi ketika melihat Rizka mendekat. Namun wajah mereka samar dalam ingatannya. Ada 2 orang, Pak. Saya tidak kenal. Mereka datang malam itu, tapi suami saya bilang hanya urusan kerja. Anton mengangguk pelan. Itu penting. Tolong ingat baik-baik ciri-cirinya. Kita akan cari tahu. Rizka menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya setelah beberapa hari, ada sedikit harapan yang menyalakan sisa semangat di dadanya. Namun dunia luar tidak sebaik hati Anton. Media makin gila. Foto Rizka berseragam polisi tersebar di mana-mana. Headline pagi itu menulis, Polwan pembunuh, cinta berujung jerat tali. Setiap berita adalah luka baru. Setiap komentar di media sosial adalah cambuk yang menambah sakit. Layak di penjara. Gila karena cemburu. Polisi tapi tidak tahu hukum. Rizka membaca sebagian dari mereka sebelum akhirnya melempar ponsel kecil pinjaman dari petugas. Ia tak tahan. Dunia terlalu bising, terlalu kejam bagi seseorang yang bahkan belum bisa menenangkan diri sendiri. Sementara itu, pengacara Anton mulai menyelidiki ulang kasus ini.
Ia mengunjungi TKP, berbicara dengan tetangga, dan memeriksa ulang jalur CCTV sekitar rumah. Dari satu rekaman buram milik toko di ujung jalan, ia menemukan sesuatu. 2 sosok pria berjaket hitam terekam melintas sekitar tengah malam, 5 hari sebelum mayat ditemukan. Anton mencatat jamnya, mencocokkan dengan keterangan Rizka. Semuanya cocok. Namun sayangnya, wajah 2 pria itu tidak terlihat jelas. Masih terlalu samar untuk dijadikan bukti kuat. Anton kembali ke kantor polisi dan menemui Kompol Danu. "Pak Danu, saya mohon penyelidikan tidak berhenti di Bu Rizka. Ada kemungkinan besar pihak ketiga terlibat. Lihat ini." Ia menunjukkan rekaman CCTV yang buram. Danu menatapnya lama, lalu berkata datar, "Rekaman ini tidak cukup. Kami butuh bukti yang lebih konkret." Tapi setidaknya ini menunjukkan bahwa ada orang lain di sekitar TKP malam itu. Danu hanya menghela napas. "Kami akan pertimbangkan." Rizka, yang mendengar kabar itu dari Anton, hanya bisa menatap kosong. Di dalam hatinya, doa kecil mulai tumbuh. Semoga kebenaran segera muncul, sebelum semua ini menghancurkan hidupnya sepenuhnya. Malam itu, di dalam sel, Rizka menatap langit dari jendela kecil. Bintang tampak samar di balik jeruji. Ia memejamkan mata, mengulang sumpahnya pelan. "Demi Allah, aku tidak membunuhmu, Mas. Kalau aku bohong, biarlah aku yang disiksa, tapi jika aku benar, tolong, tunjukkan siapa yang sebenarnya melakukannya." Dan dalam sunyi malam Lombok Barat yang lembab, sumpah itu menggema, pelan, tapi tegas. Menjadi awal dari perjuangan panjang seorang wanita yang dituduh membunuh cinta hidupnya sendiri. Pagi itu, halaman rumah sederhana di Lombok Barat berubah menjadi lautan manusia. Wartawan berdesakan di balik garis polisi, kamera menyala tanpa henti, dan bisikan-bisikan pelan terdengar seperti dengung lebah yang menyengat telinga. Di tengah keramaian itu, Bribtu Rizka Sintiani berdiri dengan wajah pucat, mengenakan baju tahanan berwarna merah terang. Tangan kirinya masih terborgol, tapi bukan itu yang membuat dadanya sesak. Yang membuatnya nyaris tak bisa bernapas adalah kenyataan bahwa ia akan memperagakan sendiri bagaimana suaminya ditemukan tewas. Udara terasa berat. Matahari menembus celah pepohonan, jatuh tepat di tanah kebun belakang rumah, tempat yang kini dipenuhi garis polisi dan bercak tanah becek. Sebuah tali tambang yang sudah berubah warna tergantung di batang pohon pisang, menjadi saksi bisu peristiwa yang mengguncang hidupnya. "Baik, kita mulai dari awal," ujar salah satu penyidik yang memimpin rekonstruksi, suaranya tegas tapi tenang. Rizka menelan ludah. Ia mengangguk pelan, mencoba menenangkan diri, meski jantungnya berdetak liar seperti genderang perang. Semua mata tertuju padanya. Puluhan pasang mata, dari aparat, keluarga korban, hingga warga sekitar yang nekat datang untuk melihat langsung, seolah ingin menghakiminya dari tatapan saja. Langkah Rizka terasa berat ketika ia diminta memperagakan adegan pertama. Ia diminta memperlihatkan bagaimana ia terakhir kali bertemu dengan Brigadir Esko sebelum sang suami menghilang. Tangannya gemetar saat menunjuk arah dapur. Dia sempat sarapan, lalu keluar tanpa bicara. "Saya pikir dia sedang marah karena semalam kami bertengkar," katanya pelan. "Pertengkaran soal apa?" tanya penyidik. Rizka terdiam sejenak, menunduk. "Masalah keuangan, dan saya sempat curiga dia dekat dengan wanita lain di kantor," ucapnya lirih, nyaris tak terdengar. Bisik-bisik di sekitar mulai terdengar lebih jelas. Beberapa wartawan menulis cepat di buku catatan. Seorang polisi yang menjaga di garis luar bahkan menatap iba. Namun di sisi lain, keluarga Esko yang hadir tampak menahan amarah. Ibunda Esko, seorang perempuan paruh baya berjilbab abu-abu, memejamkan mata sembari menggenggam tasbih erat di tangan. Tangisnya tertahan, tapi matanya penuh kemarahan. Adegan demi adegan berlanjut. Rizka diminta memeragakan saat ia melapor kehilangan suami setelah 5 hari. Diminta juga memperagakan posisi terakhir ia melihat Esko meninggalkan rumah. Setiap langkah terasa seperti pisau yang mengiris perlahan. Ketika sampai pada adegan penemuan mayat, suasana mendadak sunyi. Semua kamera diarahkan ke tanah kebun yang kini menjadi saksi bisu tragedi itu. Rizka diminta memperlihatkan posisi tubuh Esko saat ditemukan. Ia menatap tanah becek itu lama,
seolah masih bisa melihat sosok suaminya tergeletak di sana, tubuhnya membusuk, lehernya terjerat tali. Langkahnya gontai, lututnya lemas. Dia tidak pantas mati seperti itu, bisiknya pelan, air mata menetes tanpa bisa ditahan. Penyidik menatapnya sekilas, lalu memberi isyarat agar ia tetap melanjutkan. Rizka mengusap air matanya, menguatkan diri, dan berdiri tegak. Saya tidak membunuhnya, katanya lantang, kali ini tanpa bergetar. Saya bersumpah, demi Al-Quran, saya tidak melakukan itu. Kata-kata itu menggema keras, membuat semua yang hadir menoleh. Beberapa wartawan spontan mengangkat kamera lebih tinggi, sementara Ibunda Esko memekik dan hampir ambruk. Penyidik menunduk, wajahnya kaku antara simpati dan profesionalitas. Selesai 30 adegan, hari sudah menjelang sore. Rizka dibawa kembali ke mobil tahanan dengan wajah letih dan mata sembab. Namun di antara kelelahan itu, ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya, sebuah nyala kecil di dada. Ia tahu, kebenaran belum berpihak padanya. Tapi ia juga tahu, kebenaran tidak akan bisa ditutupi selamanya. Ketika mobil tahanan mulai melaju meninggalkan lokasi, seorang pria bertubuh tegap yang sejak tadi berdiri di antara kerumunan melangkah pelan ke depan garis polisi. Tatapannya tajam mengikuti kepergian Rizka. Pria itu bukan wartawan. Bukan pula keluarga korban. Dia adalah Lalu Anton Hariawan, kuasa hukum yang selama ini dia memperhatikan semua detail dari jauh. Dan di saat semua orang sibuk menuduh Rizka, dialah satu-satunya yang mulai mencium bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik kematian Brigadir Esko. Anton menatap tanah kebun yang kini sunyi dan bergumam pelan. Kasus ini belum selesai. Justru baru saja dimulai. Bab ini menutup dengan langit Lombok yang mulai memerah di ujung sore. Suara azan maghrib menggema di kejauhan, seakan mengiringi perjalanan batin seorang perempuan yang berjuang di antara kebenaran dan tuduhan. Sementara di kejauhan, seseorang yang tak dikenal menatap dari balik pepohonan, merekam setiap momen rekonstruksi dengan kamera kecil di tangannya. Senyum tipis muncul di wajahnya. "Bagus," katanya pelan. "Semua berjalan sesuai rencana." Dan dari sanalah, bayangan konspirasi mulai terlihat samar di balik tragedi cinta dan kematian. Malam turun pelan di Lombok Barat. Lampu-lampu jalan berkelip redup, dan udara lembab membawa aroma tanah basah yang menyesakkan dada. Di balik jeruji besi ruang tahanan Polres, Bribtu Rizka Sintiani duduk bersandar di dinding dingin, menatap kosong ke arah langit-langit. Hari ini tubuhnya terasa berat, tapi bukan karena lelah fisik, jiwanya hancur. Reka ulang yang ia jalani pagi tadi masih terputar di kepalanya seperti film buruk yang tak mau berhenti. Setiap tatapan penuh tuduhan, setiap kilatan kamera, dan suara Ibunda Esko yang menjerit namanya masih bergema di telinga. Ia menggenggam ujung selimut lusuh di tangannya. Dalam remang, matanya basah. "Ya Allah, kalau aku memang salah, tunjukkan salahku. Tapi kalau aku benar, tolong bukakan kebenaran," bisiknya lirih. Beberapa menit berlalu dalam diam. Pintu besi terbuka dengan suara berderit pelan. Seorang pria berkemeja putih rapi melangkah masuk, Lalu Anton Hariawan, kuasa hukumnya. Wajahnya serius, tapi sorot matanya lembut. Ia duduk di kursi kecil di depan Rizka, meletakkan map tebal di meja besi. "Rizka," ucapnya pelan. "Aku tahu kamu lelah. Tapi aku harus bilang sesuatu." Rizka mendongak pelan, suaranya serak. "Apa lagi yang bisa dibicarakan, Pak Anton? Semua orang sudah menuduh aku. Bahkan keluarga suamiku sendiri." Anton menatapnya tajam. "Justru karena itu, kamu harus kuat. Karena ada sesuatu yang janggal." Ia membuka mapnya, mengeluarkan beberapa lembar foto dan laporan hasil visum. "Ini hasil otopsi kedua yang baru aku dapatkan dari dokter forensik. Lihat bagian leher." Rizka memicingkan mata, menatap foto yang tampak kabur dalam cahaya redup. "Jeratan tali tambang," gumamnya pelan. "Apa yang janggal?" Anton menunjuk garis di bawah dagu yang tampak sedikit miring. "Jeratannya bukan satu arah, Rizka. Artinya, korban tidak menggantung sendiri atau dijerat dalam posisi diam. Ada dua arah tarikan. Dan itu berarti, kemungkinan besar, ada dua orang yang terlibat." Rizka terdiam. Dunia seakan berhenti sejenak.
Apa maksud Bapak, 2 orang? Jadi, bukan aku? Anton mengangguk pelan. Belum tentu kamu, belum tentu bukan. Tapi yang jelas, hasil ini membantah teori bahwa kamu melakukannya sendirian. Bahkan mungkin, kamu tidak melakukannya sama sekali. Air mata Rizka kembali menetes, tapi kali ini bukan karena putus asa, melainkan karena seberkas harapan muncul di tengah gelapnya tuduhan. Namun sebelum ia sempat berbicara, Anton melanjutkan dengan nada serius. Ada satu hal lagi. Aku menemukan transaksi keuangan mencurigakan di rekening suamimu, seminggu sebelum dia hilang. Transaksi apa? Tanya Rizka, bingung. Penarikan tunai besar-besaran, lalu dana itu dipindahkan ke rekening lain atas nama seseorang yang bekerja di lembaga keuangan tempat kalian berdua punya pinjaman. Aku belum bisa pastikan siapa, tapi ada tanda-tanda bahwa Esko berutang besar, dan ada yang membantunya menutupi itu. Rizka menggeleng pelan. Tidak mungkin, Esko memang punya utang, tapi tidak sebesar itu. Kami sudah berencana melunasi bersama setelah dapat uang lembur. Anton menatapnya dalam-dalam. Kamu yakin Esko tidak sedang berurusan dengan orang yang berbahaya? Rizka terdiam lama. Ingatan tentang malam pertengkaran terakhir mereka terlintas begitu jelas. Waktu itu, Esko pulang larut malam dengan wajah tegang. Ada bekas goresan di lengannya, tapi saat ditanya, ia hanya menjawab singkat. Urusan kantor. Namun di matanya, ada sesuatu yang disembunyikan. Suasana di ruang tahanan makin sunyi. Di luar, terdengar suara hujan mulai turun, membasahi genting dan halaman. Anton menutup map dan berdiri. Aku akan gali lebih dalam soal transaksi itu. Tapi kamu harus siap, Rizka. Aku punya firasat, kasus ini lebih rumit dari yang kita kira. Pak Anton, Rizka menatapnya penuh harap. Kalau nanti terbukti aku bukan pelakunya, mereka mau percaya gak? Anton tersenyum tipis. Kebenaran memang kadang datang terlambat, tapi tidak pernah salah alamat. Ia berbalik, meninggalkan sel dengan langkah mantap. Rizka kembali sendiri. Suara hujan deras kini terdengar jelas, mengguyur atap seperti ribuan pukulan kecil. Ia menatap dinding, dan entah kenapa, bayangan wajah Esko muncul di sana. Wajah lembut yang dulu menenangkan, kini hanya meninggalkan luka yang tak tersentuh. Sementara itu, di luar kantor polisi, seorang lelaki berjas hitam duduk di dalam mobil hitam dengan mesin menyala. Ia menatap foto-foto Rizka dan Esko di dashboard mobilnya, lalu tersenyum samar. Di tangan kirinya, sebatang rokok menyala pelan. Kalau kalian pikir semuanya akan selesai begitu saja, katanya dengan nada rendah, kalian salah besar. Ia mengambil ponsel, menekan nomor tanpa ragu. Semuanya berjalan sesuai rencana. Tapi mulai besok, pastikan berkas keuangan itu hilang. Jangan biarkan pengacara itu menemukan apapun. Suara di ujung telepon menjawab cepat, siap, bos. Lelaki itu mematikan rokoknya di asbak mobil dan menatap hujan di kaca depan. Dalam pantulan air yang menetes, terlihat senyumnya yang samar. Senyum seseorang yang tahu terlalu banyak, dan menikmati setiap detik kebingungan orang lain. Malam itu, dua dunia bergerak tanpa saling tahu. Di satu sisi, Rizka berjuang meyakinkan semua orang bahwa ia tidak bersalah. Di sisi lain, bayangan seseorang perlahan menutup jejak, menyiapkan langkah berikutnya. Dan tanpa disadari siapapun, kebenaran mulai menggigit dari dalam. Bukan hanya tentang kematian Brigadir Esko, tapi juga tentang rahasia yang disembunyikan di antara cinta, dosa, dan utang yang tak pernah terbayar. Pagi itu, langit Lombok masih diselimuti kabut tipis. Embun menempel di kaca jendela ruang kerja lalu Anton Hariawan, pengacara yang kini mulai tenggelam dalam labirin kasus kematian Brigadir Esko. Tumpukan berkas berserakan di meja, sementara aroma kopi pahit memenuhi udara. Di layar laptopnya, data demi data bergulir, rekening, riwayat telepon, laporan internal kepolisian, semuanya membentuk pola samar yang perlahan mulai bisa ia baca. Sudah 2 minggu sejak rekonstruksi, tapi sesuatu terus mengganjal pikirannya. Kasus ini terlalu rapi untuk jadi pembunuhan biasa. Anton mengusap wajahnya, matanya lelah. Ia membuka fail hasil pelacakan rekening yang semalam dikirim oleh seorang rekannya di bank daerah.
Nomor rekening milik Esko memang menarik uang dalam jumlah besar. Namun anehnya, uang itu tak pernah digunakan. Ditransfer ke rekening orang lain atas nama Andi Kurniawan, pegawai administrasi di bagian keuangan Polres. Orang dalam, gumam Anton pelan. Ia menyalakan ponsel dan menekan nomor seorang kenalan lamanya di bidang intelijen polisi. "Bang Udin, aku butuh bantuan kecil," katanya cepat. "Cari tahu siapa Andi Kurniawan di Polres Lombok Barat, dan kenapa namanya muncul di rekening Brigadir Esko." Dari ujung telepon terdengar suara berat, "Hati-hati, Ton. Nama itu udah beberapa kali disebut dalam kasus penyalahgunaan dana pinjaman anggota. Tapi tiap diselidiki, berkasnya raib." Anton menatap kosong. "Raib? Maksudnya dihapus?" "Lebih parah. Seperti nggak pernah ada. Dan semua orang yang pernah ngomongin itu, dipindahkan ke tempat lain." Seketika bulu kuduk Anton berdiri. Ia menatap dinding ruangannya lama, seolah ada mata yang sedang mengintip dari baliknya. Kecurigaannya makin kuat, kematian Esko bukan sekadar tragedi rumah tangga, tapi mungkin bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ia membuka map berisi hasil otopsi kedua. Ada catatan tambahan dari dokter forensik yang baru ia sadari tadi malam. Bekas luka di pergelangan tangan korban menunjukkan adanya tali serat kasar. Luka ini tidak sesuai dengan tali tambang yang ditemukan di TKP. Anton menutup map perlahan, napasnya berat. Berarti, tali di TKP bukan tali yang membunuhnya. Ada seseorang yang menukar barang bukti. Sore harinya, Anton menemui Rizka di ruang tahanan. Perempuan itu tampak jauh lebih tenang dari sebelumnya, tapi matanya tetap menyimpan duka dalam. Ia duduk di kursi besi, menatap Anton penuh tanda tanya. "Pak Anton, ada kabar?" tanyanya pelan. Anton menghela napas, lalu menatapnya serius. "Rizka, aku butuh kamu jujur. Sebelum suamimu hilang, apakah ada seseorang dari kantor atau luar yang pernah datang menemui kalian?" Rizka mengernyit. "Banyak teman Esko datang, tapi ada satu orang yang aku masih ingat jelas. Namanya Andi, katanya teman satu unit administrasi. Dia sering datang malam-malam, kadang membawa berkas, kadang hanya ngobrol." Anton menyandarkan punggungnya. "Dan waktu terakhir kamu melihat Esko hidup, apakah Andi juga datang?" Rizka menunduk. "Malam sebelum Esko hilang, iya. Aku sempat dengar mereka berdua bicara keras di depan rumah. Aku gak tahu soal apa, tapi Esko sempat bilang, kalau kau buka mulut, kita berdua hancur." Anton terdiam lama. Potongan-potongan puzzle mulai menyatu di kepalanya. Ada utang, ada ancaman, ada manipulasi bukti, dan ada satu nama yang muncul di semua jalur, Andi Kurniawan. Sementara itu, di tempat lain, Andi Kurniawan duduk di sebuah bar kecil di Mataram. Lampu redup dan asap rokok memenuhi ruangan. Ia menatap layar ponselnya, membaca pesan singkat. "Hati-hati." Pengacara itu mulai mendekat. Andi mendemus pelan, lalu menenggak minuman di depannya. "Anjing," gumamnya. "Kenapa semua gak bisa diam aja?" Dari balik ruangan, seorang pria datang menghampiri. Tubuhnya besar, berpakaian hitam, wajahnya dingin. "Andi, atasan kita gak suka kalau kau mulai panik," ucapnya pelan. "Sudah ada rencana untuk menutup semua jejak." Andi menatapnya tajam. "Bagaimana dengan Rizka?" Pria itu tersenyum samar. "Perempuan itu akan tetap di penjara. Dan sebentar lagi, semua bukti yang bisa menyelamatkannya akan hilang." Kembali ke kantor polisi, Anton menerima pesan dari seseorang tak dikenal. Nomor asing, tanpa nama. Isi pesannya singkat. "Jangan teruskan penyelidikan soal Andi. Ada orang di dalam yang tidak akan segan menghabisimu." Anton mematung. Jari-jarinya bergetar, tapi matanya justru semakin tajam. Ia menatap langit senja di luar jendela dan bergumam. "Kalau mereka mulai mengancam, berarti aku sudah dekat dengan kebenaran." Malam itu, hujan turun deras. Di sel tahanannya, Rizka terbangun karena mimpi buruk. Ia melihat Esko berdiri di kebun itu lagi, menatapnya dengan mata sayu, seolah ingin mengatakan sesuatu yang belum sempat diucapkan. Saat ia bangun, air mata mengalir di pipinya. Tiba-tiba, dari luar sel terdengar langkah kaki seseorang.
Bukan langkah penjaga, tapi lebih cepat, lebih terburu-buru. Suara bisik-bisik terdengar samar. Fail kasus harus dipindahkan malam ini, kata salah satu suara. Rizka menajamkan telinga. Kalau pengacara itu datang besok, pastikan berkas lama sudah tidak ada. Hatinya mencelos. Ia menutup mulut rapat-rapat, menahan napas, sementara dua bayangan lewat di depan pintu selnya. Ketika langkah mereka menghilang, Rizka menggenggam ujung selimutnya kuat-kuat. Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan karena takut. Ada sesuatu yang meletup di dadanya, keberanian yang lahir dari luka. Kalau memang dia harus melawan sendirian, maka ia akan lakukan. Demi Esko, demi kebenaran, dan demi dirinya sendiri. Di luar penjara, Anton berjalan cepat menuju mobilnya, membawa map berisi bukti baru. Namun ketika ia membuka pintu mobil, sebuah amplop coklat sudah tergeletak di kursinya. Tanpa nama, tanpa tanda pengirim. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya ada foto Esko bersama seorang pria berseragam polisi berpangkat lebih tinggi, sedang menyerahkan map hitam. Di belakang mereka, di pojok ruangan, tampak jelas wajah seseorang yang tidak asing, Andi Kurniawan. Di bawah foto itu, satu kalimat ditulis dengan tinta merah. Kau pikir ini tentang cinta dan kematian? Ini tentang rahasia mereka. Anton menatap foto itu lama. Napasnya tertahan. Di wajahnya tergambar ketegangan yang belum pernah muncul sebelumnya. Ia sadar, permainan baru saja berubah. Dan mulai malam itu, kasus kematian Brigadir Esko bukan lagi sekadar pembunuhan, melainkan konspirasi yang melibatkan orang-orang berseragam di dalam institusi mereka sendiri. Hujan turun tanpa henti malam itu. Langit Lombok hitam legam, seolah ikut menyimpan rahasia yang selama ini dikubur dalam-dalam. Di dalam ruang tahanan Polres, Bribtu Rizka Sintiani duduk gelisah, memeluk lututnya. Dari sela jeruji, angin lembab menerpa wajahnya, membawa aroma logam dan debu lembab. Ia belum tidur sejak semalam. Setiap detik terasa panjang, setiap suara langkah di lorong membuatnya waspada. Ada firasat buruk yang terus menggelayuti hatinya, sesuatu akan terjadi malam ini. Di tempat lain, lalu Anton Haryawan menatap peta besar di dinding ruangannya. Berkas, foto, dan catatan tertempel rapi dengan benang merah yang menghubungkan satu nama ke nama lain. Esko, Rizka, Andi Kurniawan, Kompol Darmawan. Nama terakhir baru muncul pagi tadi. Kompol Darmawan, atasan langsung Esko di bagian logistik. Pria itu dikenal disiplin dan keras, tapi juga licin. Dalam berkas yang Anton temukan dari amplop misterius semalam, Darmawan tampak menerima amplop hitam dari Esko. Sebuah gambar yang lebih menyerupai pengakuan diam-diam, pemerasan. Anton menghembuskan napas berat. Tangannya bergetar memegang foto itu. Jadi ini sebabnya, gumamnya. Esko tahu kebusukan mereka, dan dibungkam. Ia membuka laptop dan mulai mengetik cepat. Sebuah laporan darurat, lengkap dengan bukti foto, hasil otopsi, dan rekaman kesaksian yang ia kumpulkan dari beberapa saksi diam-diam. Rencananya sederhana tapi berisiko, mengirimkan semuanya langsung ke Komnas HAM dan Divisi Propam Mabes Polri. Karena di tingkat lokal, semua sudah kotor. Namun baru beberapa menit mengetik, terdengar suara mobil berhenti di depan rumahnya. Lampu kendaraan menyala terang, menembus tirai ruang kerjanya. Anton spontan berdiri, menutup laptop, dan melirik keluar jendela. 3 pria berseragam sipil turun dari mobil. Salah satunya, ia kenal. Andi Kurniawan. Anton menelan ludah. Ia cepat mengambil flash disk dari laptop, memasukkannya ke saku jas. Suara ketukan keras terdengar di pintu. Pak Anton, polisi, kami ingin memeriksa sesuatu. Nada mereka terdengar terlalu memaksa. Anton tahu, mereka bukan datang untuk memeriksa. Ia berjalan pelan ke pintu belakang, mengambil map berisi dokumen utama, lalu keluar lewat jalur sempit di samping rumah. Langkah kakinya cepat, menembus hujan deras. Ia tak peduli basah, tak peduli angin dingin yang menggigit kulit. Yang penting, bukti harus sampai. Namun dari balik jalan kecil itu, suara mesin motor terdengar mendekat. Lampu menyorot tajam ke arahnya. 2 orang pria berseragam preman muncul dengan wajah dingin. Pak Anton, mau kemana malam-malam begini?
Salah satu dari mereka tersenyum sinis. Gak baik bawa dokumen rahasia tanpa izin, loh. Anton melangkah mundur, tubuhnya kaku. Kalau kalian masih punya hati nurani, biarkan aku menyerahkan ini ke pusat. Kebenaran harus dibuka. Yang satunya mengangkat pistol. Sayangnya, kebenaran kadang terlalu berbahaya untuk diketahui. Sebelum sempat Anton bereaksi, suara letusan senjata menggema di tengah hujan. Burung-burung beterbangan dari pepohonan. Tubuh Anton terhuyung, jatuh ke tanah becek, map di tangannya terlepas dan kertas-kertasnya berhamburan tertiup angin. Sementara itu, di tahanan, Rizka terbangun karena suara langkah cepat dan teriakan di luar. 2 orang petugas tergesa masuk, membuka borgol pintu sel. Cepat bersiap, Rizka. Kamu akan dipindahkan ke lapas Mataram malam ini. Rizka terkejut. Kenapa malam ini? Bukannya jadwal pemindahan besok pagi? Perintah mendadak dari atas, jawab salah satu petugas pendek. Namun sesuatu terasa aneh. Mereka tidak membawa dokumen resmi, tidak mengenakan nama di seragam. Naluri Rizka, sebagai polisi, langsung bekerja. Ia tahu, ini bukan prosedur biasa. Ketika mereka berjalan keluar dari gedung, hujan masih turun deras. Mobil tahanan menunggu di depan, dengan lampu menyala redup. Rizka melangkah pelan ke pintu belakang mobil, tapi sebelum naik, ia mendengar salah satu dari mereka berbisik pelan. Setelah keluar dari jembatan, berhenti. Selesaikan di sana. Hatinya langsung mencelos. Ia menatap langit, berdoa dalam hati, lalu bertindak cepat. Begitu salah satu petugas membuka borgol, ia menendang lututnya keras, merampas kunci, dan berlari ke arah kebun belakang kantor. Hujan menampar wajahnya, pakaian tahanannya basah kuyup, tapi ia terus berlari. Di belakang, terdengar suara teriakan dan tembakan peringatan. Namun di tengah kepanikan itu, tangannya menyentuh sesuatu yang keras di tanah, benda kecil dari logam. Sebuah flashdisk dengan logo firma hukum milik Lalu Anton. Rizka menatapnya tak percaya. Pak Anton? Keesokan paginya, berita menyebar cepat. Lalu Anton Haryawan ditemukan tewas tertembak di pinggir jalan, diduga korban perampokan. Polisi menyebut tidak ada kaitan dengan kasus Brigadir Esko. Namun Rizka tahu, itu kebohongan. Ia kini bersembunyi di rumah seorang rekan lamanya yang masih percaya padanya, seorang polwan bernama Intan. Dari laptop Intan, Rizka membuka isi flashdisk itu. File demi file terbuka, laporan visum, rekaman suara, dan satu folder dengan label kebenaran. Di dalamnya, ada video pendek. Esko duduk di depan kamera, wajahnya tegang. Kalau video ini sampai ke tangan siapapun, berarti aku sudah gak ada. Aku bukan korban tunggal. Mereka suruh aku tutup mulut soal dana fiktif di unit kami. Kalau aku buka, aku dan Rizka akan jadi tumbal. Tapi aku gak mau hidup dalam dosa. Maafkan aku, Rizka. Rizka menutup mulutnya, terisak keras. Suara Esko seperti datang dari masa lalu, menembus dinding waktu. Tangannya bergetar memegang layar laptop yang kini buram oleh air mata. Aku janji, Mas, aku bakal buktikan semua ini, katanya pelan, suaranya bergetar tapi penuh tekad. Namun di luar rumah persembunyiannya, sebuah mobil hitam berhenti diam. Seseorang di dalamnya menatap layar ponsel yang menampilkan lokasi Rizka. Target sudah ditemukan, katanya dengan nada datar. Perintah atasan jelas, hilangkan sebelum siang. Bab ini berakhir di tengah kilatan petir yang membelah langit Lombok. Rizka berdiri di jendela, menatap langit yang membara, menggenggam flashdisk di tangannya erat-erat. Ia tahu, kebenaran kini sudah di tangannya. Namun kebenaran itu juga berarti kematian yang mengintai di setiap langkah. Dan untuk pertama kalinya sejak suaminya tewas, ketakutan berubah menjadi keberanian. Kalau mereka mau membakar kebenaran, bisiknya, maka aku akan jadi apinya. Subuh menetes perlahan di langit Lombok Barat, membawa kabut tipis yang menutupi jalanan desa. Suara ayam berkokok terdengar samar, bercampur dengan deru mobil yang melaju cepat di kejauhan. Di dalam rumah kecil di ujung dusun itu, Bribtu Rizka Sintiani menatap layar laptop dengan mata merah. Di hadapannya, file rekaman video terakhir Brigadir Esko masih terbuka,
Suara suaminya bergema di ruang sempit itu, berulang kali, seolah tak mau berhenti. Kalau video ini sampai ke tangan siapapun, berarti aku sudah gak ada. Mereka akan bilang aku bunuh diri, atau aku dibunuh Rizka. Tapi kebenaran gak akan pernah mati. Simpan ini baik-baik, siapapun yang menonton. Rizka menutup laptopnya pelan. Tubuhnya lemah, tapi pikirannya menyala seperti bara. Ia tahu, mulai hari ini, hidupnya tak akan pernah sama. Ia bukan lagi tersangka. Ia buronan. Tapi juga satu-satunya saksi kunci yang tersisa. Rizka, kau harus pergi sekarang. Intan, sahabat sekaligus polwan yang selama ini menolongnya, menatap dengan cemas. Pihak kepolisian sudah dapat sinyal. Mereka tahu kau di sini. Aku cuma bisa tahan laporan lokasi maksimal 1 jam lagi. Rizka menatapnya dengan mata basah. Aku gak mau kabur, Tan. Aku cuma mau bukti ini sampai ke pusat. Biar mereka tahu aku gak bersalah. Intan menghela napas panjang. Kadang, kebenaran gak butuh pembelaan, Rizka. Tapi pengorbanan. Ia menyerahkan sebuah tas kecil berisi uang tunai, ponsel butut tanpa SIM card, dan kartu identitas palsu. Gunakan nama, Dita, mulai sekarang. Jangan kontak siapapun. Kalau kau ketahuan, semuanya sia-sia. Rizka menggenggam tangan sahabatnya kuat-kuat. Kalau aku gak balik, suaranya parau, tolong jaga makam Esko buatku. Intan mengangguk dengan mata berkaca. Pergi sekarang. Jangan lihat ke belakang. Mobil tua milik Intan melaju di jalan sempit menuju perbukitan. Langit masih kelabu, menyisakan sisa hujan semalam. Rizka menyetir dengan tangan bergetar, matanya sesekali menatap kaca spion. 2 mobil hitam terlihat mengikuti dari jam. Ia menekan pedal gas lebih dalam. Detak jantungnya berpacu. Tidak mungkin mereka bisa tahu secepat ini, gumamnya, menatap GPS butut di dashboard. Tanda merah kecil muncul di layar, lokasinya sudah terbaca. Seseorang melacak sinyal laptop Anton yang sempat ia buka tadi malam. Bodoh, aku lengah, desisnya. Ia memutar arah menuju jalur hutan kecil di pinggiran pusuk. Jalan tanah becek, licin, dan nyaris tak terlihat. Mobil berguncang keras, ranting pohon menggores kaca depan. Tapi disinilah satu-satunya jalan yang mereka tak bisa tembus dengan kendaraan besar. Begitu sampai di sebuah tanjakan sempit, Rizka mematikan mesin. Ia mengambil flash disk dari kantong baju tahanannya, benda kecil yang kini menjadi beban terbesar sekaligus harapan terakhirnya. Ia menggigit bibir, menatap benda itu dengan mata merah. Mas, semoga ini cukup untuk menebus semuanya. Ia turun dari mobil, menyembunyikan flash disk di dalam wadah bekas peluru yang ia tanam di bawah batu besar, dekat akar pohon beringin. Kemudian ia menutup tanah itu dengan hati-hati. Tak lama kemudian, suara mesin mobil mendekat dari arah bawah. Lampu sorot menembus kabut, menelusuri jalur berlumpur. Rizka menahan napas di balik batang pohon besar. Dari kejauhan, ia melihat sosok Andi Kurniawan, rekan suaminya yang dulu tampak tenang, kini dengan pistol di tangan. Cari dia sampai ketemu. Perintah dari atas, hidup atau mati. Suara itu menggema di antara pepohonan. Beberapa jam kemudian, Rizka sampai di kota Mataram dengan bantuan seorang sopir truk sayur yang tak tahu siapa dirinya. Ia duduk di antara tumpukan karung sayur, mengenakan jaket lusuh dan topi. Sopir itu sempat bertanya, "Dari mana, Bu?" "Dari rumah yang sudah gak ada," jawabnya pelan. Begitu sampai di terminal, Rizka turun dan segera masuk ke warnet tua di pinggir jalan. Ia membuka komputer butut, menghubungkan flashdisk cadangan yang berisi salinan video Esko dan laporan Anton. Tangannya gemetar saat mengetik. Kebenaran ini untuk semua. Ia mengunggah semua file itu ke beberapa media independen dan forum daring. Namun sebelum proses selesai, layar komputer tiba-tiba berkedip. Sambungan internet terputus. Pesan di layar muncul. Akses diblokir oleh pihak berwenang. Wajahnya pucat. Ia baru sadar, mereka bahkan mengendalikan jaringan. Tepat saat ia bangkit dari kursi, pintu warnet terbuka keras. 2 pria berseragam sipil masuk dengan wajah serius. Dita Pramesti, salah satunya bertanya datar. Rizka tak menjawab.
Ia menatap cepat ke arah jendela, hanya ada satu jalan keluar. Detik berikutnya, ia menendang meja, menabrak salah satu dari mereka, lalu meloncat keluar lewat jendela kecil di belakang warnet. Suara tembakan terdengar keras, memecah kaca dan membuat warga panik. Rizka berlari ke gang sempit, darah menetes dari lengan kirinya yang tergores pecahan kaca. Ia terus berlari sampai tiba di pelabuhan Ampenan. Udara laut asin menusuk hidungnya, debur ombak menggulung di bawah dermaga kayu. Ia berdiri di ujung jembatan, napas tersengal, rambut basah menempel di wajah. Di belakang, langkah-langkah kaki semakin dekat. "Berhenti, Rizka. Kau gak punya jalan keluar." Suara itu, suara Andi. Rizka menoleh pelan, menatapnya. Wajah pria itu kini penuh kebencian, tapi juga ketakutan. "Kau pikir mereka akan biarkan kau hidup setelah ini, Andi?" teriak Rizka. "Kau cuma alat. Mereka akan buang kau juga begitu semuanya selesai." Andi mengangkat pistolnya, wajahnya tegang. "Kalau begitu kita sama-sama mati di sini." Namun sebelum ia sempat menembak, sirene polisi terdengar keras dari arah darat. Lampu biru berputar, menerangi permukaan air. Rizka memutar badan, melompat ke laut tanpa ragu. Air asin menelan tubuhnya. Suara dunia meredam, menjadi hening dan dingin. Rizka berenang sekuat tenaga, menembus ombak dan arus deras, menuju kapal nelayan yang sedang bersandar tak jauh dari situ. Seorang nelayan tua menariknya ke atas dengan kaget. "Astaga, Mbak, hampir tenggelam. Kau siapa?" Rizka menatapnya dengan napas tersengal. Orang yang sedang dikejar karena kebenaran. Keesokan paginya, berita di televisi nasional menayangkan headline besar. Tersangka kasus pembunuhan Brigadir Esko kabur dari tahanan dan dinyatakan buronan. Namun di sudut media sosial, muncul video singkat dari akun anonim. Video itu memperlihatkan wajah Esko dan pengakuannya, lengkap dengan rekaman suara Anton. Dalam waktu 2 jam, video tersebut viral. Nama Rizka menjadi trending, bukan lagi sebagai pembunuh, tapi sebagai saksi yang melawan kebusukan sistem. Namun keberadaannya tetap misterius. Tidak ada yang tahu apakah ia masih hidup atau sudah tenggelam di laut malam itu. Di sebuah kapal kecil menuju Bali, Rizka duduk memandangi cakrawala. Matanya lelah, tapi ada senyum tipis di bibirnya. Ia menatap langit fajar, menggenggam kalung kecil milik suaminya. "Mas, kebenaran sudah sampai. Tapi aku belum selesai." Mentari terbit pelan di ufuk timur Bali. Cahaya oranye menembus kabut pagi, menyinari permukaan laut yang berkilau lembut. Di antara kapal-kapal nelayan yang terombang-ambing, sebuah perahu kayu kecil melaju perlahan menuju pelabuhan Padangbai. Di atasnya, Bribtu Rizka Sintiani duduk diam dengan hoodie lusuh menutupi wajah. Wajahnya pucat, tapi matanya tajam, mata seseorang yang sudah kehilangan segalanya, kecuali tekad untuk menyelesaikan kebenaran. Sudah 3 hari sejak video pengakuan Brigadir Esko viral dan mengguncang publik. Berita di seluruh media nasional memanas. Nama Esko dan Rizka muncul di setiap layar, menjadi simbol kebocoran besar dalam institusi mereka. Namun bagi Rizka, semua itu belum cukup. Ia tahu, video itu hanya membuka permukaan, belum mengungkap siapa dalang sebenarnya di balik kematian suaminya. Dan ia bertekad, hari ini, semuanya harus berakhir. Rizka tiba di Denpasar sore hari. Dengan identitas palsu bernama Dita Pramesti, ia menyewa kamar kecil di pinggiran kota. Ia menatap ponsel butut di tangannya, menghubungkan sinyal dari kartu yang baru dibelinya. Notifikasi langsung membanjiri layar. Salah satunya dari kontak tak dikenal. "Kalau mau tahu siapa yang sebenarnya bunuh Esko, datang ke Hotel Astana jam 7 malam. Jangan bawa siapapun." Rizka menatap pesan itu lama. Nama pengirimnya tak tercatat, tapi ia tahu, gaya bahasanya familiar. Dan hanya satu orang yang pernah menulis seperti itu, Kompol Darmawan, atasan Esko. Malam menjelang. Hujan tipis turun membasahi kota Denpasar. Rizka berdiri di depan Hotel Astana, mengenakan jaket abu dan masker. Ia menyembunyikan pistol kecil di dalam tas kainnya, pistol terakhir yang diselundupkan Intan sebelum mereka berpisah. Lobi hotel sunyi. Hanya ada seorang resepsionis muda yang sibuk menatap layar komputer.
Rizka menuju lift, menekan tombol ke lantai 5. Tangannya dingin, tapi hatinya kokoh. Ketika pintu lift terbuka, lorong panjang menyambutnya dengan cahaya redup. Nomor kamar 512, tepat seperti yang tertulis di pesan. Ia mengetuk pelan. Pintu terbuka. Di baliknya berdiri seorang pria berumur sekitar 50-an, memakai kemeja rapi dan wajah yang dulu sering ia lihat saat Esko masih hidup. Kompol Darmawan. "Masuklah, Rizka," katanya tenang, seolah tidak pernah ada perburuan berdarah yang terjadi. "Sudah lama aku tunggu." Rizka melangkah masuk perlahan. Kamar itu luas, tapi hampa. Tak ada suara selain gemericik hujan di luar jendela. Ia menatap pria itu dengan pandangan tajam. "Apa maumu? Kalau ingin menyerahkan diriku, lakukan saja sekarang." Darmawan tersenyum tipis. "Aku tidak ingin menyerahkanmu. Aku ingin menjelaskan kenapa semua ini terjadi." Ia berjalan menuju meja, mengambil sebatang rokok, menyalakannya, lalu menatap ke arah Rizka. "Esko terlalu tahu banyak," katanya. "Dia temukan laporan dana fiktif yang selama ini kami kelola untuk proyek pengadaan. Dia ancam akan melapor ke divisi profesi. Tapi bukan itu masalahnya." Rizka menahan napas. "Apa maksudmu?" Darmawan menghela asap panjang. "Dia tidak hanya tahu soal uang. Dia tahu hubungan rahasia antara aku dan seseorang di Jakarta. Orang besar. Esko ancam buka semuanya kalau permintaannya tidak dipenuhi." "Permintaan apa?" "Dia ingin semua hutangnya dihapus, dan semua catatan keuangannya bersih. Tapi saat itu, dia sudah hancur. Terlilit utang, stres, dan merasa dunia melawannya. Kau tahu sendiri, hubungan kalian juga memburuk." Rizka menggertakkan gigi. "Jangan bawa-bawa aku ke dalam kebusukanmu." Namun Darmawan tetap tenang. "Justru kau bagian dari rencana yang membuatnya mati. Esko ingin semuanya selesai. Dia tahu kalau dia mati, klaim asuransinya akan cair. Hutang-hutang kalian akan lunas. Dan karena dia percaya padamu, dia berpikir kematiannya bisa jadi jalan keluar yang sempurna." Rizka terpaku. Kata-kata itu menusuk jantungnya. "Apa maksudmu?" Suaranya gemetar. "Esko sengaja?" "Ya," jawab Darmawan pelan. "Dia menyerahkan dirinya. Tapi kami hanya mempercepat sedikit, memastikan dia tak bisa bicara lagi." Rizka menutup mulutnya, tubuhnya bergetar hebat. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. "Tidak, kau bohong." Darmawan mengeluarkan ponselnya, memperlihatkan video rekaman malam kejadian. Dalam rekaman buram itu, terlihat Esko duduk di kursi kebun, dikelilingi dua pria berseragam sipil. Salah satunya, Andi Kurniawan. Suara Esko terdengar parau. "Kalau ini memang satu-satunya cara, lakukan. Tapi jangan sakiti Rizka. Bilang padanya, aku minta maaf." Video berhenti. Rizka jatuh berlutut. Suara hujan di luar makin keras, seolah langit ikut menangis bersamanya. "Kau monster," bisiknya. "Kau bunuh dia dengan tanganmu." Darmawan menatapnya datar. "Tidak, Rizka. Aku hanya memastikan skenario berjalan sesuai rencana. Tapi sekarang, semuanya keluar jalur. Karena kau masih hidup." Ia berjalan perlahan ke arah meja, membuka laci, mengeluarkan pistol. "Sudahi ini. Anggap saja menebus dosa suamimu." Rizka memejamkan mata. Air matanya berhenti. Yang tersisa kini hanyalah kemarahan yang membara. Dalam satu gerakan cepat, ia meraih pistol kecil dari tasnya dan mengarahkannya ke dada pria itu. Suara klik terdengar bersamaan dengan dentum petir di luar jendela. "Kalau aku mati malam ini," katanya pelan, "setidaknya aku mati untuk kebenaran yang Esko tinggalkan." Mereka berdua saling menatap, dua jiwa yang terikat oleh rahasia, dosa, dan kebenaran yang terlambat. Lalu, suara tembakan memecah udara. Keesokan paginya, media nasional kembali meledak. Kompol Darmawan ditemukan tewas di kamar Hotel Denpasar. Diduga tembakan diri. Namun laporan lain menyebut, ada sidik jari lain di pistol yang digunakan. Sidik jari milik Bribtu Rizka Sintiani. Polisi meluncurkan pencarian besar-besaran di seluruh Bali. Namun Rizka menghilang, tanpa jejak.
Seminggu kemudian, di sebuah masjid kecil di pesisir Banyuwangi, seorang ustaz menerima amplop tanpa nama. Di dalamnya ada flash disk dan selembar surat bertuliskan tangan. Kebenaran bukan untukku. Tapi untuk mereka yang masih hidup, jangan biarkan nama Esko tercoreng karena dosa orang lain. Aku hanya istri yang mencintai suaminya terlalu dalam, sampai lupa bahwa cinta juga bisa membunuh. Rizka S. Isi flash disk itu kemudian diserahkan ke media nasional. Dan untuk pertama kalinya, publik tahu seluruh kebenaran. Bahwa kematian Brigadir Esko bukan sekadar pembunuhan, melainkan rekayasa yang dibungkus pengorbanan dan pengkhianatan. Malam itu, di pinggir pantai Banyuwangi, seorang perempuan berkerudung coklat berdiri menatap laut. Angin malam meniup lembut rambutnya, mata menatap jauh ke cakrawala. Di tangannya tergenggam kalung kecil berbentuk peluru, kalung milik Esko. Ia menunduk, mencium benda itu, lalu melemparkannya ke laut dengan senyum getir. Istirahatlah, Mas. Kebenaranmu sudah sampai. Kini tugasku hanya berjalan, sampai waktu menjemput. Cahaya bulan menyinari wajahnya, lalu ia melangkah perlahan menyusuri pasir, menghilang ke dalam gelap. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Tapi satu hal pasti, namanya tak akan pernah dilupakan. Cerita ini berakhir dengan bisikan laut yang lembut, menyimpan kisah tentang cinta, dosa, dan kebenaran yang dibayar dengan darah. Dan di antara ombak yang bergulung, nama Rizka dan Esko hidup selamanya, bukan sebagai pembunuh dan korban, tapi sebagai saksi dari kebenaran yang terbakar.